Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas. Pak? Kenapa? Batuk? Nggak apa-apa tapi? Enggak apa-apa. Aduh. Tadi suaranya enak tapi waktu pas batuk kayak yang berat banget, Pak. Iya, emang berat ini. Aduh. Badan? Bukan badan, masa badan. Suara saya ini. Suaranya? Ya, saya lagi latihan pernapasan. Latihan pernapasan? Atuh, ya lagi latihan pernapasan mah atuh salah tempat, Pak. Emang bener saya mau sekalian konsultasi ke sini. Ke studio, Pak, bukan ke rumah sakit. Atuh kalau mau latihan pernapasan mah. Dibilangin saya mau konsultasi ke sini. Soalnya Konsultasi? iya. Ini kerasanya engap. Enggak. Kenapa memang? Ya ini gara-gara Covid. Maksudnya? Ya gara-gara Covid. Bapak kena Covid? Iya. Atau gimana? Kenapa? Itu Pak. Kenapa? Jangan deket-deket bapaknya. Aduh. Kenapa kamu? Abdul harus swab ini mah. Saya mah kena Covid-nya udah lama. Udah lama? Udah 3 bulan yang lalu. Ya tetap aja kalau belum sembuh mah tuh Pak. Ini udah sembuh. Saya teh udah isoman 20 hari. Isoman 20 hari? Iya, udah negatif. Harusnya mah udah sembuh ya Pak? Iya. Tapi saya teh bingung. Kenapa? Kenapa ini masih tetap ngos-ngosan ya? Ngos-ngos. Emang ngos-ngosannya teh kerasanya kayak gimana Pak? Coba cerita sama Abdul Pak. Jadi ceritanya teh gini. Bayangin aja sekarang sama kamu ya. Saya jalan dari kamar ke kamar mandi, terus balik lagi ke kamar. Itu ngos-ngosannya kayak lari 10 keliling. Masa sih? Iya. Masa dari kamar ke kamar mandi, masuk lagi ke kamar ngos-ngosan? Atuh Pak, biasa aja menurut saya mah. Ya nggak biasa atuh. Emang kenapa? Kamar saya di lantai 5, kamar mandinya di lantai 1, bolak-balik tangga kan capek. Bercanda Bapak. Orang biasa aja yang nggak kena Covid kalau kondisinya kayak gitu, kamar di lantai 5, kamar mandi lantai 1, bolak-balik ngos-ngosan Pak. Saya mah nggak ngos-ngosan biasanya. Oh, gitu. Kuat gitu? Iya kuat. Tapi suara Bapak bagus banget, itu kayak penyanyi ya? Saya kan wedding singer. Oh, wedding singer. Ya, oh. sama MC juga. MC juga, Ya. wedding singer juga Ya. gitu. Tapi waktu pas nyanyi ngos-ngosan gitu. Waktu pas nyanyi ngos-ngosan. Sok sekarang bayangin aja ya sama kamu. Saya lagi mimpin akad nikah, terus tiba-tiba saya engap. Aduh. Kan gak lucu. Iya. Iya. Nanti tadi disangkanya ini mah bukan MC, ini mah pengantin prianya. Gitu ya, ngapa deg-degan gitu. Abdul waktu itu pas mau kawin gitu tapi nggak jadi. Ya kenapa nggak jadi? Udah nggak usah dibahas, Bapak aja mah. Iya, saya pikir mau dibahas. Jangan. Ya kali aja Mas siapa tadi? Abdul. Abdul Kali aja Mas Abdul mau cerita. Enggak. Oh, enggak. Ini bapaknya mau konsultasi gitu? Ya, saya mau konsultasi. Pak, dengar. Abdul pernah dapat broadcastan nih Pak di grup ya. Grup SD. Grup SD. Grup apaan? Grup WA dong. Oh, grup WA. Nah, Bapak udah pernah belum cobain minyak kayu putih? Minyak kayu putih. Suka, saya emang suka pakai minyak kayu putih. Diminum Pak ini mah. Diminum? Bapak pernah nggak dapat broadcast message-nya? Katanya kayak gitu, kata orang-orang yang udah pernah ngelewatin Covid, katanya ini mah nggak tahu ya hoax atau benernya mah. Cuman katanya minyak kayu putih diminum sama orang yang Covid bisa sembuh. Oh, masa sih? Nggak tahu itu mah broadcast. Tuh. Nanti saya nurutin saran kamu, ternyata beritanya hoax gimana? Ya berarti Bapak yang jadi contoh kalau itu tuh berita hoax. Itu mah bukan contoh, jatuhnya korban. Tapi kan nyelamatin yang lain gitu. Iya, saya yang nggak selamat. Ya, Gimana sih? beramal aja gitu Pak. Aduh, nggak mau. Sekarang mau konsul gitu? Iya, mau konsul. Oh, udah dipanggil? Udah dipanggil. Dipanggil sok Pak. Kalau begitu saya masuk dulu ya. Boleh. Tunggu sebentar ya. Apa Pak? Apa? Sedikit atuh. Apa? Katanya wedding singer. Oh iya. Sambil masuk nyanyi sedikit suaranya bagus. Sedikit aja ya. Iya sedikit sambil nyanyi, sambil masuk aja. Ya, siap. Sok coba. Oh, udah bagus ya. Emang beda. Oh. Iya.
Udah, Pak, udah Pak, nggak Udah, apa-apa, masuk aja. Masuk aja. Makasih Mas Abdul. Sama-sama Bapak. Semoga cepat sembuh ya Pak ya. Perkenalkan, saya Puri Purwakinanti dari Sorong, Papua Barat, dan ini suami saya Sulistiana Fajar Hendrawan. Kami di sini untuk melakukan RTF karena ada masalah di saluran tuba falopi saya. Kami tahu RTF ini dari YouTube ya? Dari YouTube. Alhamdulillah langsung menghubungi rumah sakit dan langsung diarahkan ke dokter Ira. Tadi tindakan RTF-nya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Timnya pelayanannya sangat bagus. Terus sabar dan alhamdulillah berhasil terbuka. Saya tambahkan, kami tahu rekanalisasi tuba falopi itu RTF ya. Ada solusi ini untuk yang pasangan-pasangan yang masih belum punya keturunan, yang dikarenakan salah satunya ada sumbatan di tuba falopi kanan dan kiri. Nah, atau orang biasanya disebut tuba falopi non paten bilateral. Nah, itu kami sebelumnya sebenarnya sudah punya keturunan, tapi karena pengen nambah lagi, jadi ada keinginan untuk program hamil, namun karena kendala tuba falopi non paten bilateral tadi, kebetulan jadi belum bisa untuk program hamil. Nah, kami cari solusi, ternyata ya alhamdulillah Allah berikan jalan dengan melalui RTF di Edelweiss Hospital ini. Awalnya kami ya cuman pokoknya cari-cari, terus kami hubungi masih dari Sorong. Jadi kami dari Sorong itu hubungi via WA rumah sakitnya, dokternya, dan semua apa yang terlibat. Alhamdulillah walaupun via WA, tapi hari ini alhamdulillah kejadian juga kami bisa RTF walaupun dengan semua perjuangannya. Terus juga sebelum RTF hari kemarin dilakukan semacam pemanasan, jadi kayak semacam tiup rahim dan sebagainya yang untuk mempermudahkan hari ini. Pas hari ini tadi dilakukan RTF, alhamdulillah dengan bantuan dari tenaga medis di Edelweiss Hospital ini yang sangat baik, profesional, ramah. Alhamdulillah sumbatan di tuba falopi istri saya sudah terbuka, baik di kiri dan di kanan. Walaupun di sebelah kanan tadi masih ada sumbatan parsial, tapi itu
masih bisa nanti dilakukan terapi. Jadi mohon doanya semoga melalui RTF ini yang sudah terbuka sumbatannya kami bisa memiliki keturunan lagi yang soleh dan soleha. Bagi saudara-saudara di luar yang mungkin mengalami kendala yang sama, jangan ragu-ragu untuk hubungi Edelweiss Hospital. Nanti akan diarahkan seperti apa jalurnya, dan yang paling penting sebenarnya dari segi biaya, karena RTF ini biayanya sangat terjangkau untuk dilakukan bagi pasangan-pasangan yang mau punya keturunan. Kalau RTF ini non bedah, jadi ibaratnya tindakan operasi minor yang tidak ada efek samping yang besar. Jadi jangan ragu-ragu, monggo nanti hubungi Edelweiss Hospital. Ya, semoga dengan lantaran semua pasti dari Allah yang beri jalan bisa punya keturunan lagi. Kayaknya kita belum merdeka deh, terutama merdeka dari rasa cemas di kantor, di pusat perbelanjaan, atau di tempat-tempat kerumunan lainnya. Semuanya beresiko terkena penularan. Apalagi kalau ada kebutuhan yang mengharuskan kita pergi ke fasilitas publik. Mau nggak mau, kita harus hati-hati. Tapi aku sih yakin bisa lawan kecemasan itu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari corona. Selain mastiin tetap safety, tapi kita juga harus pintar-pintar cari tempat yang aman. Aman dari kemungkinan tertularnya virus, sama-sama menjaga dan mengurangi penyebarannya. Aku juga yakin bisa merdeka dari rasa cemas dan dapetin tempat yang aman tapi juga nyaman. Assalamualaikum Pak, selamat datang di Edelweiss. Bapak ada keluhan apa sekarang? Ya, ini Bu, saya ini kan udah lulus dari COVID 3 bulan yang lalu, Bu. Tapi saya teh aneh gitu, Bu. Masih kerasa ngap-ngapnya gitu. Apalagi kan saya ini MC sama penyanyi, Bu. Nah, kalau ngomong itu agak-agak engap gitu, Bu ya. Kenapa ya? Masih ada sisa-sisanya gitu atau gimana, Bu? Ya, mungkin memang masih belum full sempurna sembuhnya dari COVID-nya yang kemarin. Nah, selama kemarin dirawat atau isoman? Kemarin isoman. Oh, selama isoman di rumah itu ada latihan-latihan yang dikerjakan nggak? Latihan kayak gimana, Bu? Berarti memang belum mungkin ya. Jadi nanti Bapak itu harus mulai latihan untuk mengembalikan kebugaran pasca COVID ini. Seperti itu. Maksudnya direhabilitasi gitu, Bu? Ya, betul sekali. Direhabilitasi. Rehabilitasi itu rehabilitasi medik ya, Bu? Ya, betul. Itu teh apa sih, Bu? Nah, rehabilitasi medik ini merupakan suatu cabang ilmu kedokteran. Dia fungsinya adalah untuk mengoptimalkan kapasitas fungsional dari pasien yang pasca sakit. Seperti itu. Biasanya kasusnya apa aja, Bu, yang emang perlu dilakukan rehabilitasi medik gitu? Kalau untuk kasusnya sendiri sih sebetulnya sangat luas. Bisa dari anak yang baru lahir sampai lansia gitu. Kalau di anak biasanya yang gangguan bicara itu bisa ke rehabilitasi medik, atau gangguan fungsi gerak kayak belum bisa duduk, belum bisa berjalan, itu juga bisa. Kemudian gangguan makan, gangguan postur, misalnya anak yang udah agak besar, yang punggungnya agak bengkok, itu juga bisa ke rehabilitasi medik. Atau yang pasca sakit, seperti misalnya ada asma, atau ada sesak-sesak sebelumnya karena PPOK atau paru obstruktif,
atau ada lansia yang lututnya sakit, pinggangnya sakit, seperti itu. Banyak sih sebetulnya. Iya iya. Kalau buat saya dok, saya kan lulusan COVID nih. Treatment yang bagus tuh apa ya dok? Sebetulnya harus dilatih kembali, karena kan kemarin sempat berapa lama isomannya? Isomannya 14 hari lebih sih dok, nyampe 20 hari lah. Di rumah ngapain aja? Rebahan? Makan, nonton, makan gitu aja gitu. Iya, soalnya kan selama isoman aktivitasnya jadi terbatas tuh ya. Sebelumnya padahal aktif kan, MC ya di mana-mana seperti itu. Iya. Jadi si otot-ototnya, parunya, fungsinya itu ikutan turun. Belum lagi memang ada infeksinya kan memang ke paru ya kalau untuk yang COVID. Jadi memang harus ada latihan khusus untuk mengembalikan fungsinya nanti. Itu biasanya latihannya apa dok? Latihannya olahraga gitu biasa? Ya, jadi untuk latihan itu berbeda dengan aktivitas fisik. Kalau latihan itu dia harus terukur, terstruktur. Jadi ada kita sebutnya frekuensinya, seminggu berapa kali, terus intensitasnya seperti apa, timingnya, jadi durasi untuk latihannya berapa lama, sama tipenya. Untuk tipenya sendiri ada stretching, latihan penguatan, sama aerobik. Mulai dari stretching, karena kan untuk pengembangan parunya kan kerasanya capek nih ya sekarang tuh ya. Bisa karena oksigenasinya yang kurang, pertukaran oksigen yang kurang, seperti itu. Jadi yang paling utama sih kita harus bisa mengoptimalkan pengembangan paru lagi. Mulai dari si otot luarnya, jadi stretching mulai dari kepala, leher, bahu, terus otot-otot yang di samping sini, sama nanti latihan pernafasan seperti itu. Dan jangan lupa nanti ada latihan aerobik juga. Oh, aerobik juga? Iya. Terus iya, senam gitu. Iya, banyak ya dok. Kalau itu biasanya berapa lama dok sampai sayanya normal lagi? Nah, nanti itu tergantung dari badan bapak sendiri gitu. Selama latihan baik nggak gitu perkembangannya, seperti itu. Biasanya sih rata-rata butuh 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi memang nggak bisa cepet. Nggak bisa cepet ya? Nggak bisa dipaksain juga soalnya. Nah kalau selama latihan itu dok, apa aja misalkan ada pantangan-pantangan gitu nggak sih dok? Misalkan nggak boleh makan ini gitu? Enggak sih, kalau untuk makanan sih nggak ada. Paling untuk latihannya sendiri itu nggak boleh dipaksakan. Karena justru pasien-pasien yang habis COVID tuh pengennya kan cepet-cepet aktivitas ya, terus jadi pengennya latihannya gencar gitu. Nah justru kita nggak bisa paksain si latihannya. Jadi memang kita harus ngikutin badannya semampu apa gitu. Jadi nggak boleh dipaksakan. Iya, aduh, saya juga pengen cepet-cepet bisa nge-MC lagi dok. Ini udah nggak enak. Nah gitu kita harus mulai latihan ya dong. Mulai latihan ya? Sekarang aja bisa dok langsung? Bisa, boleh sekarang. Oh siap atuh. Bagi sahabat Edelweiss yang ingin bertanya, setelah ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Edelweiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Slowan, Ketua DPRD Kota Bandung. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya bisa berkunjung, bisa bersilaturahim ke Rumah Sakit Umum Edelweiss yang berada di sekitar Jalan Soekarno-Hatta. Saya apresiasi keberadaan Rumah Sakit Edelweiss ini untuk meningkatkan tentunya derajat kesehatan warga Kota Bandung, kemudian juga memberikan pelayanan bagi warga yang membutuhkan perbaikan kesehatan maupun pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Rumah Sakit Umum Edelweiss ini semakin bisa bersinergi tentunya dengan pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Kesehatan Kota Bandung, kemudian juga terus membantu peningkatan pelayanan kepada warga Kota Bandung. Saya juga merasa senang karena bisa bertemu dengan jajaran pimpinan di Rumah Sakit Umum Edelweiss ini. Semoga tentunya mendapatkan banyak berkahan, banyak bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan Rumah Sakit Edelweiss di Kota Bandung. Saja sukses untuk Rumah Sakit Umum Edelweiss Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesehatan yang prima merupakan bekal terbaik untuk mengawali sebuah kebahagiaan. Selamat datang di Edelweiss Hospital. Kami percaya bahwa proses penyembuhan bermula dari suasana nyaman yang Anda rasakan selama berada di Edelweiss Hospital. Di masa pandemi seperti sekarang, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi menjamin keamanan Anda. Atensi kepada hal-hal detail merupakan prinsip kami. Demi terciptanya kesempurnaan dan kebaikan untuk pasien kami. Harapan untuk bisa bergerak bebas, tersenyum lepas, menjadi semangat kami dalam memberikan servis terbaik yang bisa Anda temukan di kota ini. Kami berupaya maksimal demi menjangkau Anda kapanpun Anda membutuhkan. Anda tidak perlu khawatir, karena kami hadir untuk menjadi solusi masalah kesehatan Anda dengan beragam layanan unggulan. Dengannya kami berharap Anda tidak menunda penanganan medis yang diperlukan sesegera mungkin. Karena sejatinya, keamanan dan kenyamanan dapat berjalan berdampingan. Edelweiss Hospital, providing comfort for your well-being. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Herdiansyah. Saya adalah putra dari pasien di rumah sakit Edelweiss ini. Ayah saya didiagnosa terkena infeksi prostat yang sudah cukup lama, menahun gitu, dan baru disadari dan diketahui ketika kita melakukan check up di rumah sakit Edelweiss ini gitu. Alhamdulillah dari sejak awal masuk ke IGD, terus kemudian ditangani oleh dokter poli, sampai kemudian akhirnya diarahkan untuk melakukan proses operasi, ditangani dengan sangat luar biasa baik. Dokternya pun sangat begitu luar biasa gitu, semua tahapan dan proses itu dijelaskan secara mendetail, tahapannya dijelaskan secara baik gitu, sampai dengan berbagai resiko dan manfaatnya gitu. Nah, kenapa kita memutuskan melakukan proses operasi ini di rumah sakit Edelweiss ini gitu? Karena memang ketika dokter memberikan penjelasan yang cukup baik itu, kita mendapatkan informasi bahwa proses operasi pengangkatan prostat yang dilakukan di rumah sakit Edelweiss ini tidak melalui proses bedah gitu, yang istilahnya kalau orang awam itu di black gitu. Nah, dan dijelaskan juga bahwa teknologi yang dipakai di rumah sakit Edelweiss ini adalah teknologi yang sangat canggih gitu, yang masih jarang sekali dipergunakan oleh rumah sakit gitu. Jadi proses pengangkatan prostatnya itu dilakukan tanpa bedah, dan ini membuat pasien, ayah saya, dan kita di keluarga jauh lebih tenang, lebih merasa safety, merasa aman, dan jauh lebih nyaman gitu. Karena tentu saja karena tidak melalui proses bedah, proses operasinya bisa berjalan jauh lebih baik dan lebih lancar. Dan alhamdulillah operasinya sudah selesai dilakukan, berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang sedang proses pemulihan, mudah-mudahan bisa sehat seperti sedia kala. Kurang lebih seperti itu pengalaman saya mengantarkan proses pengobatan dan operasi ayah saya di rumah sakit Edelweiss ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, sekarang kita mau latihan buat pernafasannya. Oh iya. Biar lebih objektif latihannya, kita pakai alat ini. Nama alatnya insentif spirometri. Jadi nanti Bapak harus narik nafas selama mungkin, tapi nggak boleh terlalu cepat. Nanti ada targetnya di sini. Pengembangan parunya, volumenya seberapa besar, kemudian tarikan nafasnya nanti harus yang di base, yang paling bagus. Nah, nanti untuk targetnya saya harus tahu dulu nih, umur Bapak sekarang berapa? Oh iya, saya sekarang 30. 30. Tinggi badan? 168. 168. Nah, targetnya sebetulnya 2700. Ya, nanti kita lihat nih, saat ini Bapak bisanya di berapa? Siap. Ya, ini dipegang. Tangan kanan di sini, tangan kiri pegang ini. Oke. Dibuka dulu maskernya ya. Kita cobain ya, badannya tegak. Sip. Kita mulai. 1, 2, 3. Yuk, tarik nafas pelan-pelan, pertahankan di base. Masih bisa. Lagi. Wah, sudah habis dok. Barusan baru sampai 2300. Oh, 2300. Kurang sedikit ternyata memang ya. Oh iya. Jadi nanti harus tetap latihan pakai alat ini sampai targetnya tercapai. Sampai 2700 ya? 2700. Oke. Iya. Kita coba lagi dok. Boleh, sok. 1, 2, 3. Tarik nafas pelan, pertahankan di base. Terus lagi bisa. Jadi 2000. Iya, malah turun ya dok. Oh iya, berarti emang ini latihannya harus tiap hari atau gimana ini dok? Tiap hari. Oh tiap hari. Iya. Kalau proses olahraga mempengaruhi nggak dok? Mempengaruhi. Jadi tadi yang latihan aerobik itu juga bisa nanti semakin baik lagi hasilnya. Oh iya. Nah, sekarang ini udah selesai. Sekarang kita lanjut ke terapi yang berikutnya. Oke. Di sebelah sini yuk Pak. Ya. Nah, sekarang kita mulai terapi yang berikutnya. Yang ini terapinya namanya infrared. Jadi nanti ada sinar merah, fungsinya buat melenturkan otot-otot luar yang di daerah dadanya. Kan kemarin pas isoman rebahan terus nih, jadi biasanya pada kaku-kaku. Jadi kita lenturkan dulu si otot-ototnya ya. Oke, permisi ya, kita buka dulu ini ya. Area terapi ini. Udah terasa, kalau misalnya kepanasan nanti bilang ya. Ini hangat-hangat ya dok? Kayak berjemur di matahari. Mirip ya. Ini nanti ngelenturin si otot-otot lapisan yang paling luar. Jadi kalau ototnya udah lentur, pengembangan nafasnya bisa lebih maksimal. Ini biasanya berapa lama dok? Biasanya 10-15 menit. Enak banget. Nah Pak, terapinya sekarang udah selesai. Jangan lupa nanti buat di rumah latihan-latihan yang tadi dipraktekkan ya. Siap. Semoga cepat sembuh. Ya, makasih banyak ya dok. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bu dokter, aduh, ketemu dokter Pitaka. Ini ada pertanyaan banget dari netizen dok. Katanya pengen langsung dijawab sama dokter, boleh kan? Boleh. Abdul ada ganggu waktunya dokter, nggak apa-apa lah. Ini demi netizen ini Mai. Yang pertama, Bu dokter, sebelum melakukan rehabilitasi, apakah ada persiapan seperti medical check up terlebih dahulu? Kalau iya, tes apa aja? Itu pertanyaan dari Mbak Ratih dok. Oke, buat Mbak Ratih, untuk medical check up sebetulnya sih nggak harus ya, tergantung pasiennya. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya pasiennya memang ada gangguan irama jantung atau ada masalah jantung, masalah tensi, itu memang lebih baik lakukan dulu general check up. Atau misalnya ada riwayat sakit gula. Nah, jangan sampai pas kita latihan, gulanya turun ternyata. Nah, kayak gitu.
Jadi semua tergantung dari kondisi pasiennya. Oh, itu dia Mbak Rati. Semoga pertanyaan bisa terjawab ya. Berarti medical check up itu tergantung sama Kondisi pasien. Kondisi pasiennya sendiri gitu. Ada gangguan keluarga mungkin itu mah nggak ngaruh ya dok ya. Nah, yang kedua, ini katanya olahraga atau latihan apa saja yang disarankan untuk para penyintas COVID dok? Ini dari Imron katanya. Dia sebagai mantan penyintas COVID harus kayak gimana nih dok? Nah, iya betul. Sekarang ini lagi tren, lagi marak namanya long COVID syndrome. Long COVID syndrome. Jadi meskipun udah selesai, ternyata keluhan-keluhannya tuh masih ada. Jadi memang harus dilatih. Karena kan si obat-obatan yang kemarin masuk pas isolasi mandiri atau dirawat, itu untuk virusnya. Tapi efek si virusnya di organ-organ badan masih tetap ada. Jadi latihannya, terutama sih latihan pengaturan nafas, terus latihan stretching, sama latihan aerobik. Aerobik? Biar nggak gampang capek nantinya. Itu di rumah tuh bisa tuh ya. Kan tempat-tempat gym sekarang lagi pada ditutup kan, nggak bisa aerobik. Nonton dari YouTube juga bisa kayak dok? Bisa, tapi nanti ada target buat latihannya. Itu dia. Jadi lebih baik konsul aja sama dokter dulu ya. Yang ketiga, ini dari Mbak Fauzia. Katanya nanya, apakah tiap penyintas COVID akan mendapatkan treatment yang sama, dok? Tergantung lagi si pasiennya nih, keluhannya apa. Sebetulnya mungkin ya mirip-mirip, rasanya teman saya juga dapatnya itu gitu. Cuman nanti tergantung dari satu, kondisi pasien sama kemampuan adaptasi pasiennya terhadap si latihannya. Latihannya sih yang terutama ya kita mau ngembangin paru biar oksigenasinya bagus, terus aliran darahnya lancar, seperti itu. Itu dia ya, yang diutamakan untuk yang parunya sendiri ya. Betul. Biar nggak ngap gitu bahasa Jermannya mah ya. Selanjutnya yang kesekian, ini ada pertanyaan dari Mas Surya. Katanya jadwal rehabilitasinya seperti apa ya dok? Apakah rutin selama seminggu 1 kali atau seperti apa? Dan total berapa kali treatment? Nah, untuk jadwal rehabilitasinya atau terapinya itu nanti kan diperiksa dulu tuh sama dokternya. Kira-kira pasiennya nanti akan dapat terapi modalitas atau tambahan alat pemanas buat ngelenturin otot-ototnya kayak gitu. Ada juga ya. Kalau itu biasanya kita minta 2 kali seminggu. Nah, tapi kalau misalnya untuk latihan aerobik itu baiknya sih 3-5 kali justru seminggunya. Nah, nanti tergantung pasiennya bisanya nih. Saya cuma bisa ke rumah sakit seminggu sekali. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi sisanya harus di rumah. Jadi tetap harus terpenuhi 5 kali atau 3 kali. Oh, jadi bukan berarti waktu pas ketemu sama dokter, misalnya dalam seminggu dia hanya bisa satu kali ke rumah sakit. Berarti di fullin gitu dok, 6 jam gitu rehabilitasi. Jangan tuh, nanti gempor ya. Nah itu dia, makanya Abdul mah nggak menyarankan soalnya nanti jadi kotor dok. Nanti Abdul kan harus beres-beres. Kayak gitu, riweuh banget. Kayak pasien yang tadi tuh dok, Abdul mah kaget. Kenapa? Ternyata dia teh penyintas COVID dok. Iya, jadi Abdul teh sekarang mau di swab aja gitu ya? Gitu ya? Swab aja. Ada gejala? Nggak tahu, nggak ada, katanya tadi udah sembuh katanya teh gitu. Tapi ya Abdul teh tiba-tiba suka takut gitu, tapi udah dapat penjelasan dari dokter, aman, terkendali semuanya. Berarti aku harus latihan pernapasan. Soalnya kan Abdul ke atas ke bawah ya beberes kayak gitu. Takut dok, aku capek. Semoga tadi jawaban dari Dokter Vitaka bisa menjawab semua pertanyaan dari netizen. Oke? Kalau gitu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat Edowiss sudah menyaksikan Ruang Tunggu bersama saya Dr. Vitaka SPKFR. Jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya dengan dokter-dokter terbaik dari Rumah Sakit Edowiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.